Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla an nabtadi'a hadhihi dirasah, hayya bina naftadi rasatana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai pembahasan Islam di Amerika. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yakni mengenai bagaimana sejarah singkat dan keadaan demografis di Amerika, kemudian bagaimana awal kedatangan Islam itu ke Amerika, kemudian bagaimana perkembangan Islam di Amerika. Kita mulai dengan sejarah singkat dan juga kondisi demografis Amerika Serikat. Amerika Serikat atau biasa juga disebut dengan USA adalah negara superpower di benua Amerika yang terdiri dari 50 negara bagian dan satuan distrik federal. Terletak di antara Samudra Pasifik dan juga Atlantik, berbatasan dengan Kanada di utara dan juga Meksiko di selatan. Ibu kotanya adalah Washington. Negara ini merdeka pada 4 Juli tahun 1976 setelah memisahkan diri dari Britania Raya. Kemudian mengenai awal kedatangan Islam di Amerika. Jadi Islam itu sudah lahir di Amerika jauh sebelum kedatangan Columbus. Salah satu teori menyatakan bahwa pelaut Muslim telah menyeberangi Samudra Atlantik dan mendarat di Amerika Serikat sekitar abad ke-9. Dengan bukti-bukti dari ahli geografis Muslim dan arkeolog seperti Dr. Berley Fell yang menemukan pengaruh bahasa Arab pada suku-suku Amerika. Namun, kedatangan umat Islam secara signifikan ke Amerika lebih dikenal setelah abad ke-16, terutama melalui perdagangan budak dari Afrika Barat, di mana banyak budak-budak yang dibawa ke Amerika adalah beragama Muslim. Kemudian seiring dengan berakhirnya perbudakan, imigrasi Muslim terutama dari wilayah seperti Suriah, Lebanon, dan Pakistan meningkat pada abad ke-19, memperkaya sejarah Islam di Amerika yang terus berkembang hingga dengan kini. Kemudian berikut saya akan bacakan beberapa rangkuman gelombang migrasi umat Islam ke Amerika Serikat berdasarkan waktu. Kita mulai dari gelombang pertama pada tahun 1875 sampai dengan 1912. Imigran Muslim berasal dari wilayah Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon yang saat itu berada di bawah kekaisaran Turki Utsmani. Kemudian mereka mayoritas pemuda desa yang tidak terpelajar datang untuk memperbaiki ekonomi mereka. Gelombang yang kedua pada tahun 1918 sampai dengan 1922 terjadi setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani dan penjajahan barat di Timur Tengah mendorong migrasi lebih lanjut. Adapun gelombang ketiga yakni pada tahun 1930 sampai dengan tahun 1938 dipengaruhi oleh kebijakan imigrasi di Amerika Serikat sendiri yang memberikan prioritas kepada mereka yang memiliki keluarga di Amerika Serikat. Gelombang keempat pada tahun 1947 sampai dengan 1960 meningkatnya jumlah imigran setelah Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1957 yang memberikan kuota imigran tahunan, banyak diantaranya itu berasal dari Eropa. Dan yang terakhir gelombang kelima pada tahun 1967 sampai dengan sekarang ini, di mana imigran Muslim itu datang tidak hanya untuk alasan ekonomi saja, tetapi juga faktor politik, budaya, kemudian banyak tokoh yang terkenal dari berbagai negara Muslim tiba, termasuk akademisi dan juga pemimpin komunitas mereka. Kemudian perkembangan Islam di Amerika Serikat. Jadi Islam ini telah berkembang pesat di Amerika Serikat dengan jumlah pemeluk yang diperkirakan mencapai 3-7 juta jiwa dengan persentase sebagai berikut akan saya bacakan, yakni 42% itu termasuk imigran keturunan Afrika, Asia Selatan 24,4%, Turki 2,4%, Asia Tenggara 2%, bangsa berkulit putih di Amerika itu 1,6%, kemudian lainnya itu ada 6,4% yang tidak disebutkan.
Kemudian sebagian besar umat Islam tinggal di 10 negara bagian utama seperti California dan lain sebagainya. Kemudian Islam juga menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam hal konversi, terutama setelah serangan 11 September pada tahun 2001 yang mendorong rasa ingin tahu yang lebih besar terhadap agama Islam ini. Kemudian serangan tersebut memperburuk stigma negatif terhadap Islam. Hal itu justru meningkatkan minat terhadap agama ini. Kemudian terutama di kalangan warga kulit putih yang berpendidikan. Kemudian 3 komunitas Islam di Amerika Serikat. Jadi ada 3 komunitas Islam yang berada di Amerika Serikat. Yang pertama komunitas Muslim imigran, yang kedua komunitas Muslim keturunan Afro-Amerika, dan yang terakhir komunitas Muslim berkulit putih. Saya kira itu untuk pembahasan kita pada diskusi kita kali ini. Terima kasih. Baik, itu dia tadi penjelasan dari Ibu mengenai materi Islam di Amerika. Untuk anak-anak yang belum paham dengan materi, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Fauzan, silakan. Apakah Islam bertentangan dengan nilai-nilai Amerika, Ustazah? Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Ya, dipersilahkan. Saya ingin bertanya mengenai mengapa Muslim Amerika sering menghadapi diskriminasi. Oke, baik. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Fauzan terlebih dahulu. Pertanyaannya itu, apakah Islam itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Amerika Serikat? Oke, baik. Jawabannya, Islam itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Amerika Serikat. Karena Islam itu mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, serta kebebasan beragama yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Amerika Serikat. Namun daripada itu, ada kesalahpahaman yang sering terjadi dan perlu dibenahi melalui dialog serta pendidikan. Untuk pertanyaan keduanya, mengapa Muslim di Amerika Serikat itu sering menghadapi diskriminasi? Jadi diskriminasi terhadap Muslim di Amerika itu sering disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yang sudah tadi Ibu sebutkan, diskriminasi itu terjadi karena kesalahpahaman serta stereotip dan adanya Islamofobia yang ada di Amerika Serikat. Kemudian faktor-faktor seperti media yang memperkuat kesalahpahaman, kebijakan politik yang diskriminatif, dan juga kurangnya pendidikan tentang Islam juga sangat berperan terhadap diskriminasi masyarakat Muslim yang ada di Amerika. Oke, baik, itulah tadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian atas perhatiannya pada diskusi kita kali ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.